Iya. Intinya aku sifatnya tidak mau. satu sama satu tidak mau. Tapi kalau jadi istri kedua mau nggak Mbak Mus? Nggak mau dong. Pemirsa, hari ini saya Kak Ros ditemani oleh seorang lelaki yang duduk sendiri di pojokan. Saya nggak tahu dia sendiri memang statusnya sendiri atau hanya duduk sendiri. Ada Ihsan Tarore. Dan setelah menghebohkan Mbak Musdalifah dengan pernikahannya, tiba-tiba muncullah adik dari istri pertama suami Musdalifah. Ada Lisda di studio bersama kuasa hukumnya Mas Henry Indraguna. Kita akan tanya-tanya betulkah ada tagihan hutang dan seperti apa kasusnya. Inilah Rumpi No Secret. Oke pemirsa, sebelum kita membahas tamu-tamu kita yang hot-hot hari ini, kita akan bahas berita hot di pojokan versi Rumpi No Secret. Berita pertama adalah masih dari Instagramnya Syahrul ya. Kan kemarin Instagramnya Syahrul kan dihack tuh. Dihack terus diisi postingan-postingan tentang ada buku poligami lah, apalah gitu kan. Terus Syahrulnya sempat juga klarifikasi, apa sih ini, siapa sih kamu, jangan merasa terzalimi apa tuh, panjang ada 3 postingan. Terus juga Syahrul menjelaskan bahwa Instagramnya sempat dihack. Nah, habis itu udah kembali, dia memposting foto dia bersama teman perempuannya ya. Terus dihapus lagi gitu. Nah, ini adalah postingan yang baru. Ini postingan yang dihack nih, postingan orang lain gitu yang mengaku-ngaku dirinya. Kemudian ini, alhamdulillah akun Instagram sudah kembali. Saya miliki, mohon maaf jika sudah terganggu oleh postingan-postingan melalui akun ini kemarin. Selamat beribadah puasa. Enggak kok, kita nggak terganggu ya kan. Gitu mah. Tapi kemarin kan kita juga sempat datang. Ini kan Syahrul lagi sibuk, soalnya lagi sibuk syuting Ada Surga di Rumahku yang tayang di Trans TV setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Ceritanya seru, jadi nonton ya. Kita juga sempat wawancara Syahrul di lokasi syuting. Dan inilah cuplikan, secuplik sedikit. Kita sempat bertanya ke Syahrul. Ini kan Syahrul ini banyak diomongin katanya bahwa memang dia tuh ada niat poligami, bahwa dia waktu itu bercerai karena begini, begitu. Kita tanya langsung sama orangnya, apa jawabannya? Ini dia, cuplikan sedikit untuk Anda. Fitnah atau fakta? Nah, ini sekaligus klarifikasi bahwa alasan Indri minta cerai adalah karena dia tidak ingin dipoligami oleh kamu. Fitnah atau fakta? Itu fitnah. Fitnah ya. Jadi nggak ada tuh omongan itu. Nggak ada. Itu persepsi sih ya. Jadi kita tuh hidup ternyata dalam persepsi orang lain. Penasaran kan? Karena ada banyak lagi ceritanya tentang kenapa sih Syahrul ini kan tiba-tiba dikabarkan bertaaruf dengan seorang gadis belia sekali. Siapakah gadis belia ini? Kapan kenalnya? Sebelum bercerai apa sudah bercerai? Lalu siapakah? Benarkah gadis belia ini adalah anak dari... Nah, untuk lebih lengkapnya tunggu aja akan tayang di Rumpi No Secret ya. Penasaran kan? Pasti. Oke, lanjut. Berita berikutnya adalah dari Atalarik Syah. Ini Instagramnya Atalarik menarik sekali postingannya. Bikin kita kepo juga. Karena dia memposting sebuah link di YouTube. Judulnya ya, dusta di balik tangisan marwah, katanya begitu ya. Udah ada yang buka belum? Aku udah belum ya. Aduh, kepo deh. Ya, tulisan Atalarik adalah semoga dengan ini semua sadar kenapa saya terdiam. Jadi di dalam YouTube ini adalah berisi wawancara dengan supir pribadi Marwah, supir pribadinya Marwah. Atalarik terdiam, supirnya tidak. Begitulah. Jadi ada banyak lah ceritanya. Katanya Marwah ini punya teman baru dan sejak punya teman baru dia berubah. Teman barunya itu siapa? Ya, apakah saya? Saya juga temenan, baru temenan. Oke, next berita berikutnya. Nah, kalau ini adalah postingan dari beberapa artis. Salah satunya adalah postingan dari Instastory-nya Wulan Guritno. Ini ada istilahnya pemberitahuan dan juga barangkali ada di sana netizen yang memiliki golongan darah A+ ya, untuk bisa membantu barangkali karena dibutuhkan pada malam ini, itu artinya kemarin ya, untuk Julia Perez. Nah, ini ada beberapa artis juga yang membantu menyebarkan karena golongan darah A+ itu agak lumayan jarang ya, Ya, mudah-mudahan sudah mendapatkan ini. Buat Anda mungkin yang mau menyumbang, silakan. Oke, lanjut berikutnya adalah dari ini dari temannya Ihsan, yaitu Aris yang dulu juga jebolan. Kamu temenan ya? Tahu nggak kalau dia tuh sempat hilang 3 hari, dicariin sama istrinya kemana-mana. Kan dia 3 hari hilang. Oh dia. Siapa yang hilang setahun? Siapa yang hilang setahun nggak dicari dia?
Aris hilang setahun nggak kamu cari? Kalau Denada hilang sehari kamu cariin nggak? Iya, nah, kemarin ada artikel nih, pokoknya Aris, kan sekarang Aris itu juga mengendarai taksi online gitu ya. Dia punya taksi, berwirausaha dengan punya taksi online itu. Kemudian tiba-tiba 3 hari teleponnya nggak bisa dihubungi, nggak bisa dicari kemana dia 3 hari. Istrinya juga nggak bisa ngomong, cuman aduh susah dihubungi gitu, masih belum tahu. Ternyata muncul lah Instagramnya Aris, tiba-tiba ada update-nya, set, bunyinya adalah saya nggak kemana-mana, kata dia. Saya 3 hari ini cari duit, jadi nggak kemana-mana. Nih lah Bang Toy. Nih musikanya, alhamdulillah gue baik-baik aja. Udah hampir 3 hari gue memang nggak pulang karena gue lagi ngejar uang untuk beberapa kebutuhan hidup yang harus dibayar. Biasalah namanya juga kerja di aspal ya. Beginilah resikonya abang jarang pulang kayak Bang Toyib. Mohon maaf nih teman-teman. Bang Toyib, salah. Bang Aris, kalau pergi mah nggak apa-apa. Tolong dong istrinya dikabarin. Kasihan kan istrinya pusing ya. Karena sebenarnya sih kalau kabar nggak penting. Yang penting transferan. Setoran. Iya. 2, berarti ada 2 hal yang penting, kabar dan transferan. Kabar kapan transferan masuk, nah gitu. Itu aku. Kalau istrinya Aris pasti khawatir lah suaminya nggak ada kabarnya. Oke, nah kalau yang berikut ini seperti apa beritanya, kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Tanggal 22 Mei kemarin Musdalifah menikah dengan Khairil Anwar. Pernikahan yang dihadiri Wakil Wali Kota Tangerang itu berlangsung secara sederhana di rumah Musdalifah. Informasi yang diketahui, Khairil adalah seorang pengusaha muda yang kaya yang baru dikenal Musdalifah 3 bulan yang lalu melalui saudaranya. Musdalifah mengungkap jika dirinya memang ingin ta'aruf mengingat statusnya yang janda dan Khairil yang duda. Setelah Musdalifah mengungkapkan status suaminya itu, muncul sosok Lisda Chandra yang mengungkap jika sebelumnya Khairil telah memiliki 2 orang istri. Lisda mengungkap jika Khairil belum membayar utang 60 juta rupiah kepadanya. Khairil juga diterpa isu penipuan oleh sebuah travel umroh karena telah menggelapkan uang 65 jemaah sebesar hampir 2 miliar rupiah. Kabarnya Musdalifah akan melunasi semua hutang Khairil. Benarkah jika tidak dilunasi, Lisda akan membawa kasus ini ke kepolisian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Script. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas Hendy terima kasih sudah menemani ya. Sekarang kita lihat ini adalah sebuah tayangan wawancara dengan Mbak Lisda ya di insert begitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Saya ini adik iparnya. Bang Khairil itu menikah dengan kakak saya, Evi, tahun 2002. Kalau secara hukum setelah saya diskus sama Pak Henry itu masih sah ya ternyata ya. Jadi ini kalau yang saya baca memang pernah sempat mau cerai secara agama gitu ya. Tapi rujuk lagi kan? Betul, jadi memang tahun 2013 sampai tahun 2015 saya manggilnya AA ya. AA ini sempat menghilang karena memang suatu hal lah ya. 2015 akhir itu beliau datang menemui saya sebagai perwakilan dari keluarga Mbak Evi. Beliau menunjukkan etikat baiknya untuk rujuk dan memperbaiki rumah tangganya. Oh gitu. Nah ini pas berhutang kepada Mbak Lisda itu pas yang kapan? Pas yang pertama atau pas dia sesudah dia balik lagi? Itu awal-awal sih, tahun 2009. Oh udah lama banget ternyata. Sebenarnya sudah pernah ada niat untuk dibayar atau enggak? Setiap kali ketemu sih beliau sungkan ya sama saya karena mungkin menyangkut hutang piutang tadi. Dan saya juga melihat bahwa kondisi keuangan beliau belum stabil. Jadi saya sebagai adik ipar juga ya agak ya, rasa lah. Nggak gitu. tega lah ya, nggak tega. Jadi aku pikir karena ngelihat kakakku juga, ngelihat anak-anaknya ya udahlah nggak apa-apa. Nanti aja kalaupun suatu saat beliau ada pasti kan beliau juga akan membayar karena kan dianggap ya keluarga sendiri. Betul. Begitu ya. Nah Mbak Lisda ini tahu kapan Pak Khairil ini akan menikah lagi dengan Musdalifah? Sebenarnya saya orang terakhir yang paling tahu. Orang terakhir tapi paling tahu. Enggak, maksudnya sorry. Orang terakhir yang tahu. Orang terakhir yang tahu. Oke. Itu cukup mengagetkan sih. Karena setahu saya kakak saya dengan Khairil itu baik-baik saja 2 tahun terakhir ini. 2 tahun. Walaupun ada istri lagi yang lain. Nah, itu saya juga baru tahu dari salah satu akun ya. Akun Instagram itu juga cukup membuat saya shock dan kok ternyata berarti beliau pada saat beliau menemui saya sempat menanyakan namanya laki-laki ya Mbak ya. 2 tahun menghilang, saya bilang apakah sudah berkeluarga lagi? Iya. Jawabannya adalah belum. Tapi setelah ditemukan akte nikah dengan yang di Bogor, itu berarti kan AA bohong dong sama itu saya. Jadi pernikahannya di tahun waktu menghilang itu? Betul. Di
Ditahan waktu menghilang itu. Jadi Mbak Evi kakaknya Mbak Lisda juga nggak tahu atau Awalnya nggak tahu, tapi mungkin itulah ada statement dari kakak saya bahwa 2 tahun ini memang belum rujuk secara resmi lagi karena ya beliau mungkin sebagai feeling ya, sebagai perempuan ada rasa nggak yakin gitu loh bahwa laki-laki ini bisa berubah. Oh, nggak yakin bahwa laki-laki ini bisa berubah, sebenarnya masih ada keraguan. Dan ternyata kan dalam perjalanan itu karena ditemukan juga ada tagihan-tagihan ada lain. tagihan, terus juga ada pernikahan gitu. Oke, jadi Mbak Evi ini juga baru tahu ada pernikahan ini di terakhir-terakhir ini, sekarang ini. Saya rasa mungkin kalau namanya orang dekat ya, rumah tangga, Ada feeling lah. ada feeling, ada lah kayak ditemukan kayak WhatsApp segala macam tuh ada. Udah ada tanda-tandanya ada ada. perselisihan lah. Cuman kan balik lagi ya, Iya. yakin tadinya, tapi kan ternyata Heeh. saya dilihat kan sekarang tiba-tiba dengan pertemuan yang singkat dengan Mbak Musdalifah terjadi pernikahan. Itu juga membuat kita juga kaget. Tapi Mbak Lisda sendiri sudah pernah ketemu dengan Mbak Musdalifah? Saya ketemu secara Personal? personal belum. Tapi sebenarnya saya itu mengenal Mbak Musdalifah karena kita ada dalam satu lingkungan arisan. Oh gitu, sama-sama. Betul. Cuman sama-sama tahu, tapi kalau kenal Nggak akrab dekat ya? nggak akrab. Dulu pun pada saat saya mendengar hubungan kedekatan mereka, saya mau coba untuk klarifikasi gitu ya, mau mencari tahu. Cuma saya berpikir begini, kalau saya yang datang menghadap, nanti defensif. Oh iya. Lebih baik beliau tahu dengan sendirinya. Karena saya tahu ada satu sahabat beliau yang dekat sekali, juga sudah memberitahukan sih sebenarnya. Jadi beliau tuh sudah tahu. Jadi Mbak Mus ini sudah tahu bahwa Sudah Khairil tahu. Anwar ini ada istrinya. Sudah yang tahu mengenai hutang piutang mungkin H+2. Mbak Musdalifah juga sebenarnya sudah tahu. Oh, tahu dari mana Mbak Lisda kalau Mbak Musda udah tahu? Dari sahabatnya itu. Sahabatnya itu yang memberitahukan sama Mbak Musdalifah lewat WhatsApp. Saya juga sempat baca sih WhatsApp-nya. Di situ juga Mbak Mus juga kaget ya ekspresinya, Masya Allah gitu kan. Kita sih harapannya saat itu nggak terjadi pernikahan, tapi kan tetap berlanjut ya. Jadi saya pikir ya mungkin karena mereka saling cinta kali ya. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ada banyak persoalan gitu ya. Nah ini waktu itu Mbak Musdalifah pernah datang ke sini sebelum menikah ya. Berapa bulan sebelum menikah sih? 2 bulan sebelum menikah ya. Pokoknya nggak lama sebelum dia menikah, kayak aku juga ikut kaget kok aku nggak diundang. Gitu. Kita tanya ke Mbak Mus, apa sih sebetulnya yang ada di benaknya Mbak Mus ketika ditanya, oh pilih mana, poligami atau nikah siri? Kalau nggak salah begitu pertanyaan. Ini dia jawaban Mbak Musdalifah. Sempat nanya-nanya nggak? Nah, sudahlah kalau diomongin lagi nanti buat ricuh lagi, apa lagi. Aku tidak mau ngerebut ya. Iya. Intinya aku sifatnya Tidak mau. satu sama satu tidak mau. Oh, jadi prinsipnya Mbak Mus adalah tidak mau merebut suami orang. Tapi kalau jadi istri kedua mau nggak Mbak Mus? Nggak mau dong. Tuh, jadi istri kedua nggak mau. Tapi ini kan ada 1, 2, berarti 3 ya. Tapi nggak pernah. Tapi berarti Mbak Musdalifah kalau menurut pengetahuannya Mbak Lisda tahu ya. Beliau tuh, tahu. oke. Jadi belum pernah ketemu. Harapannya apakah sekarang nih dengan membuka bahwa ada nih hutang kepada Mbak Lisda sebesar 60 juta rupiah kurang lebih ya. Apa sih yang membuat Mbak Lisda kemudian muncul tampil dan kemudian menceritakan bahwa oh Pak Khairil tuh punya istri, ada hutang juga. Apa sebenarnya harapannya? Sebenarnya ada hal yang mendorong saya untuk blow up masalah ini. Ini mungkin sebenarnya uang kecil ya, yang dari tahun 2009. Kenapa saya baru bicara atau angkat bicara sekarang? Karena menurut saya ya too much drama aja Bang Khairil-nya. Jadi saya pengennya nanti juga dengan sendirinya bakal tahu lah media publish itu Khairil Anwar siapa. Oh, Khairil Anwar siapa? Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Setelah saya angkat bicara kan ternyata kan juga ditemukan bahwa ada laporan dari kepolisian Bogor ya, Iya. penipuan dan penggelapan. Terus nggak lama juga ternyata kemarin ada beberapa di media bahwa dari penipuan dari travel ya. Iya, ada juga Dugaan ya. ada dugaan banyak dugaan mengenai itu ya. Dugaan. Oke, jadi harapannya apa? Kalau dari Mbak Lisda sendiri dengan ini dibuka, harapannya apa? Ya harapannya sih mungkin bisa dikembalikan aja lah uang saya. Itu kan uang nggak seberapa dan saya ini kan cuman karyawan swasta ya. Bagi mereka mungkin uang segitu nggak ada artinya ya. Tapi buat Mbak Lisda itu penting juga gitu. Penting. Ada harapan juga Mbak Lisda untuk kakaknya Mbak Lisda, Mbak Evi. Ada nggak harapannya dengan membuka ini apa? Harapannya untuk kakak saya biar matanya lebih terbuka lagi ya.
sekarang jadi perempuan jangan pakai hati deh, pakai logika aja Gitu. Gitu move ya. on, udah move on aja. Oh masih. Enggak, maksud saya beliau sih dalam kondisi sekarang tuh tertekan karena lebih kepada malu. Kalau untuk berharap balik lagi sama Hairil sih sudah tidak ada. Tapi ada anak-anak juga. Ada anak-anak. Bagaimana anak-anak menghadapi berita ini kan bertubi-tubi begitu? Tahu? Ya cukup terpukul ya, karena yang pertama mau masuk SMA, jadi pada saat mendengar berita tentang bapaknya itu kan lagi menghadapi ujian negara. Ya cukup histeris sih, dia sedih. Tapi lucunya gini, saya bicara sama anak yang pertama, dia bilang gini, setiap sekali biasanya kan papanya selalu ajak bicara ya, sebelum papanya ketemu papanya. Bukannya dia nggak yakin ya, dia juga pengen mendengar si alasan dari papanya itu seperti apa sebenarnya. Pengen tahu ya, kenapa tiba-tiba menghilang, kemudian kembali lagi, kemudian ada hal-hal yang istilahnya bersifatnya Kadang-kadang misterius gini, gitu. kalau menghilang itu mungkin menghilang lagi sekarang dari mulai April ya, April, Mei Itu hilang. kan ada pernikahan. Sementara kan Maret, April itu mereka masih masih bersama, masih sama-sama, masih sempat liburan bareng segala macam. Tiba-tiba menikah dengan perempuan lain, ya saya sendiri sih Kaget gitu kaget ya. ya. Oke, kaget. Jadi siapa sebenarnya Hairil Anwar? Mungkin dari pengacaranya. Mungkin Mas Henry udah ada penelusuran. Wah. Dia memang pengusaha, tapi dari dulu memang pengusaha, sosok pengusaha memang. Bisnisnya banyak bisnis begitu. Iya Mbak Lisda. Pengusaha bukan sih sebenarnya, cuman ini aja wira swasta ya, wira usaha. Iya, lah. wira usaha. Jadi ada beberapa usaha, ada pekerjaan tetapnya juga. Pekerjaan tetap sih enggak. Jadi pada saat dia kembali lagi 2015 itu, dia cuma bilang sama saya, dia cuma punya satu PT di Bogor. Itu usahanya adalah distributor beras. Saya pernah diajak ke sana, saya ngeliat memang ada sebuah toko gedungnya. kecil gitu ya, ruko kecil. Saya bilang sama lagi nih, ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu, selama ada etiket baik untuk memperbaiki hubungan dan rumah tangga, yang penting cukup untuk makan anak istri dan sekolah gitu. Baik. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai adik ipar itu membantu juga demi Betul. kakak dan Ya keluarga. kita kasih kesempatan, dan saya ngeliat kan 2015 itu datang dengan ya beliau bilang persoalan-persoalan lama sudah selesai. Ya kita ngeliat trust aja lah, masa orang mau istilahnya mau tobat gitu ya, masa kita gak kasih kesempatan, Tuhan aja kasih kesempatan kok. Oke, baik. Kita tanya sekarang ke Mas Henry. Nah, ini kalau Mas Henry, ini sejauh ini apakah sudah ada langkah hukum atau baru rencana, atau apa harapannya dari sisi ini? Jadi gini, kalau kami melihat dari sisi hukumnya ya, bahwa di sini kan ada kwitansi, Buktinya? bukti tanda terima ya, kwitansi tanda terima ini dikatakan bahwa yang diterima dan digunakan Hairil Anwar. Dan perjanjian pengembalian paling lama 2-3 bulan dari tanggal setelah terima uang. Yaitu Ini tahun 2000. rentan sekali sebenarnya. Di sini ranahnya bisa jadi penggelapan. Oh gitu? Kenapa? Ini kan bukan pinjaman lagi ya, diterima, ya diterima dan harus dikembalikan. Nah, jadi kemarin kami sudah mengirimkan somasi kepada Mas Hairil Anwar yang pertama kali. Kami sudah kirimkan ya bukti ini kan. Nah, akhirnya kami juga kirimkan WhatsApp ke Mas Hairil Anwar dan diterima. Setelah itu beliau memberitahukan bahwa untuk hutangnya ke Mbak Lisda ini katanya sudah dibayar ke Evi. Nah, dia tunjukkan sama saya beberapa bukti transfer uang ya. Di sini ada. Nah, setelah itu saya konfirmasi lagi dengan Kakaknya Mbak Lisda. Iya, Mbak Lisda dulu. Nah, Mbak Lisda kontak ke Mbak Evi. Dikatakan bahwa bukan, ini uang kebutuhan yang ditransferkan. Betul. Uang kebutuhan buat Untuk bayar keluarga. sekolah, buat macam-macam ya. Nah, harusnya hari ini tadi kami ada pertemuan, ya, Tapi? untuk mediasi kan. Tapi beliau Mas Hairil Anwar menunda untuk minggu depan. Oh gitu. Ya. Jadi harapannya bisa kembali lah duit yang dipinjam Ya, itu. yang jelas gampang aja sebenarnya. Tinggal tanyakan ke Mbak Evi aja. Kalau Mbak Evi mengatakan bahwa uang itu nggak ada transfer buat bayar Lisda, ya selesai kan urusannya kan. Berarti masih kurang bayar. Iya, ya ini bisa katakan dugaan saya ngarang-ngarang cerita ini kan. Oke, baiklah. Oke, baik, ini mudah-mudahan bisa selesai. Bisa ya paling tidak secara hutang piutang ini selesai dulu deh ya. Kalau masalah hati mungkin agak lama. Uangnya 60 juta terlalu kecil sebetulnya Buat siapa nih? seorang Hairil Anwar. Oh gitu masa
Aduh, terlalu kecil. buat saya mah gede. Tapi kalau buat klien kami besar. Iya. Oke, Iya, Mas kan? Henry, Mas Lisda, terima kasih banyak nih ya. Kita akan undang satu lagi yang tadi suaranya doang yang muncul di situ ya. Kan nggak asik kalau orangnya nggak ada. Kita panggilkan Ihsan Tarore. Apa yang mau kita bicarakan dengan Ihsan? Kamu punya utang apa? Hah? Kamu ada utang apa? Aku utang Utang perasaan ya. Ya, apa aja deh. Jangan bahas lain deketin, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kalau jujur banget ya, aku sayang banget sama dia. Aku sayang sama dia. Aku juga sayang sama Shakira. Apapun yang terjadi di antara kami, aku sudah menceritakan sama dia. Tapi aku tidak bisa ceritakan di sini. Muhammad Ihsan Tarore lahir di Medan 20 Agustus 1989, mengawali karir di tahun 2006 saat menjadi juara pertama pencarian bakat menyanyi. Di tahun 2016, Ihsan dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Nenada. Foto keduanya bersama ibunda masing-masing menunjukkan kedekatan mereka. Di bulan Februari, Ihsan memberikan sebuah cincin kepada Nenada sebagai kado launchingnya album pertama mereka, Romantic Journey. Namun pada bulan Mei kemarin muncul kabar jika keduanya tak lagi sedekat dan semesra dulu. Nenada sempat kecewa ketika hubungannya dituding settingan. 2 hari lalu, Ihsan sempat memposting kutipan dalam bahasa Inggris, "If you want to fly, give up everything that weigh you down." Sementara Nenada sempat menulis caption, "You choose what you want to believe, the truth lies within for our eyes to see." Ada apakah antara Nenada dan Ihsan? Benarkah jika kini mereka terlibat perang dingin? Betulkah jika Ihsan kini dikabarkan sedang CLBK dengan mantan kekasihnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Silakan jawab. Yang terakhir itu fitnah. CLBK enggak ya? Enggak dong. Oh iya, emang ada? Hah? Emang ada? Enggak ada. Enggak. Oke, baik kita tuh kan enaknya kalau udah diundang sih langsung jawab. Enggak ada tuh CLBK enggak ada ya. Oke, kita verifikasi artikel. Nah, kalau yang ini jawabannya apa nih kalau yang ini? Mana Nah, nih? kontrak mesra katanya ada kutip. Tuding sudah habis. Nenada dan Ihsan Tarore dikabarkan putus katanya gitu. Yang pasti kita nggak pakai kontrak-kontrakan. Apa yang kita jalani semuanya pakai hati. Aku juga nggak setuju banget sama orang-orang yang bilang di luar sana kalau kita kontrak romantis atau kontrak kerja romantis kita selesai apa segala macam. Karena memang selama ini yang aku jalanin, yang aku rasain sama Dena sama Shakira itu semuanya tulus apa adanya. Jadi bukan apa istilahnya Bukan settingan, dibuat-buat, gimmick. bukan settingan, bukan gimmick, gitu-gitulah. Jadi emang beneran yang kamu Ya, itu rasakan. memang beneran yang kita rasain, ya aku rasain sih lebih tepatnya aku rasain. Ya so far sih Dena juga selalu bilang itu yang dia rasain juga. Jadi ya kita sama-sama merasakan hal yang sama dan kita menjalani apa yang kita rasakan. Jadi kalau apa yang orang-orang terjadi sekarang ini adalah dinamika dalam hubungan kalian gitu. Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang. Ya perjalanan lah, perjalanan hidup seseorang lah. Cuman masalahnya kalau ketika kalian berdua gitu ya. Terus kemudian muncul orang-orang lain. Maksudnya orang-orang lain gimana? Ini komentator itu. Oh komentator itu ya. Ini nih kayak penonton-penonton ini ya. Karena kan saya udah biasa ikut kompetisi, sudah biasa dikomentarin. Oh gitu ya. Oh iya sama juri-juri ya. Bener-bener. Nah ada postingan Apa tuh? Ihsan ini media sosial. Buat kalian yang mau mencaci maki saya silahkan. Asal jangan buat ibu saya menangis. Karena nggak ada yang boleh buat dia menangis di dunia ini. Buat dia menangis berurusan sama saya. Tapi kok mukanya senyum sih? Kalau aku sih udah muka jahat kayaknya. Kalau emang terus Mama juga jadi Iya jadi korban, korbannya maksudnya tuh jadi kayak ya apapun yang aku lakukan apa segala macam. Ini sebenarnya sih ini resiko ya, resiko kamu kan bukan resiko Mama. Resiko pekerjaan aku. Makanya aku udah bilang orang mau mencaci maki apapun tentang saya silahkan, monggo keluarin semua unek-uneknya, keluarin semua kata-kata yang mau yang baik mau yang tidak baik silahkan. Itu hak mereka berpendapat gitu kan. Tapi tolong itu kan orang tua gitu. Jadi saya cuma pengennya ketika sama orang tua ya dikondisikanlah bahasanya seperti apa untuk berbicara sama orang tua gitu. Ya ampun. Ya gitu aja sih sebenarnya. Mama bilang apa? Ya ibu tuh cuman bilang gimana ya? Ya dia yang namanya seorang ibu ya, dia tuh
gimana ya, dia tuh nggak bisa banget ngelihat anaknya itu sedih. Padahal aku nggak pernah nunjukin kalau aku sedih atau apapun depan dia. Aku cuman diam aja karena kan ya mungkin kalau aku biasa pulang aku ngomong apa segala macam, ini aku diam gitu kan. Jadi dia kayak oke. Jadi ibu diem juga atau ibu tanya? Ibu akhirnya nanya dan ya akhirnya di situ kita cerita-cerita dan ya akhirnya ya gitulah. Akhirnya gitu tuh gimana? Ibu bilang ya, apa? Ya dia menangis lah akhirnya gitulah. Apa yang membuat ibu menangis sih? Kamu ngomong apa emang? Banyak hal lah, banyak hal yang aku omongin yang heart to heart lah antara saya dan ibu. Ibu tahu lah, ibu tahu seperti apa dan ya nggak nyangka aja sih kalau misalkan sampai akhirnya akan jadi apa ya, banyak sekali yang efeknya jadi banyak sekali orang yang apa bad comment gitu-gitu jadinya. Ibu tuh menangis karena sedih mendengar cerita kamu, atau ibu menangis karena mengetahui ada beban yang kamu pikul, atau ibu menangis karena kamu diserang banyak orang? Semuanya. Masuk semuanya. Dengar apa yang aku cerita, dengar apa yang dia lihat dari sekitar aku, terus dengan ya tadi bisa dibilang juga apa yang aku tanggung, dengan semuanya itulah ya akhirnya kita cerita dari hati ke hati ya itu gitu. Oke, ada artikel lagi, coba kita lihat. Ini artikelnya, Denada curhat merasa kecewa gara-gara dihempas Iksan Taro Rena. Tanda tanya tuh. Set. Dihempas bahasanya. Terus kalau kata Syahrini uscita. Enggak lah. Apa sih yang terjadi, ini permanen atau hanya goncangan sementara? Gimana ya bilangnya, intinya aku tuh sayang, aku tuh care sama keduanya, sama Dena sama Shakira. Apa yang aku rasain itu semuanya benar-benar real banget. Itu apa yang ada di hati aku banget, gitu kan. Cuman ya adalah beberapa hal yang nggak bisa dibicarakan itu berkali-kali. Kayak jawabannya ini permanen atau sementara? Tapi masih sering ketemu sama Dena masih? Ketemu kalau biasanya kita acara gitu-gitu ya. Kemarin juga terakhir ketemu sama. Ada sesuatu nggak sih sebetulnya kamu pengen omongin? Masih ada nih yang mengganjal pengen kamu omongin ke Denada? Ya intinya aku cuma mau ngomong untuk apapun yang terjadi, untuk apapun yang jadi imbas atau efek apapun itu, aku cuma mau minta maaf. Baik yang sengaja aku lakukan ataupun yang tidak sengaja aku lakukan, aku cuma mau minta maaf sedalam-dalamnya. Ngomong sendiri deh. Denada, silakan masuk. Panjang ya rambutnya sekarang. Panjang lah ibu. Panjang loh rambutnya. Panjang. Baik. Itu. Aku ingin tahu, Denada, kamu tuh menunggu apa sampai rambut kamu panjang banget? Iya. Rencananya nanti pas sudah mau lebaran potong jual. Silakan duduk Denada, silakan duduk. Ngomong lagi dong, kan orangnya ada di sini. Iya, aku mah ngomong, aku selalu ngomong setiap momen. Kalau misalkan aku bisa ngomong sama dia ya. Kamu tadi dengar kan dia ngomong apa? Aku mau minta maaf. Dimaafin nggak? Apapun itulah. Dimaafin nggak? Apalagi ini bulan Ramadan. Iya. Emang dia tadi ngomong gitu? Aku nggak dengar tadi. Oh iya, ulangin dari. Ya, intinya. Nggak, tapi udah nggak apa-apa. Maksudnya itulah pasti. Ya, kalau bicara maaf aku juga pasti ada salah. Dan aku juga pasti minta maaf kalau misalnya aku selama ini juga ada salah, karena pasti aku manusia biasa. Tapi kan kita menjalani hubungan ini juga serius, niatnya baik, awalnya juga baik, dan nggak main-main juga. Gitu. Jadi ya mungkin alangkah baiknya gitu kalau misalnya apa-apa ya kita obrolin, karena aku taunya ini kan yang ngejalanin kita. Yeah. Me and you, gitu. Jadi ya kalaupun ada misalnya apa-apa, mungkin lebih wise dibicarakan dari hati ke hati kita berdua. Karena yang aku tahu is just abang, aku, dan nggak ada yang lain, nggak ada pihak lain. Gitu. Jadi ya, gitu sih Kak. Jadi dimaafin ya? Dimaafin ya? Ya iyalah pasti. Gimana sih, aku juga kan minta maaf barusan. Kenapa sih Kak? Kayaknya kakak
Kak ya. Kenapa Kak? Iya, ya kan aku Kenapa? ikutan Coba sama ada dia. masalah apa Kak? Gak apa-apa ya. Cerita Aku kan kepo loh kan masalah. Iya Kak. Jadi maafin aja kok saya nanya ke dia nggak bisa jawab. Permanen apa cuma sementara aja nih? Ributnya. Apa Kak? Ini ramenya ributnya tuh permanen apa sementara doang? Abang aja yang jawab. Abang aja nggak bisa jawab, berarti keputusan ada di tangan dia ya? Iya. Kamu keputusan ada di tangan kamu? Enggak dong, keputusan bersama. Oh, bisa, Maksudnya, Nah. ya kita sudah bicarakan semuanya. Ya cukup kita berdua aja lah yang tahu. Yang di luar, doakan saja apapun itu. Kalau kamu maunya permanen apa sementara dia nada? Abang aja yang jawab. Ada rumpi tayangan. Coba kita lihat tayangan yang berikut ini. Aduh. Kalau kalian apa? Kalau sebutkan dengan sebuah kata yang menggambarkan hubungan kalian itu apa kira-kira yang cocok? Supporter sejati. Supporter sejati. Isan? Pujaanku. Pujaanku. Aduh. Pujaanku tuh maksudnya cewek seperti Denada ini adalah perempuan yang menjadi pujaanmu. Iya pastinya, karena buat aku, ya dia ini kan sosok yang benar-benar luar biasa sih buat aku. Apa ya, fighters banget. Cocok jadi istri nggak? Istri kamu tapi, Isan. Ya kalau aku sih ya iya aja gitu, Iya. cuman ya Tergantung? orangnya. Orangnya itu siapa? Denada. Tergantung orangnya itu orangnya siapa ayo? Bisa banget sih, kawan. Tergantung siapa nih? Ya tergantung calon istrinya kelak. Apakah dia seperti itu kah apa gimana gitu. Mau nggak kamu kalau dilamar sama Isan? Wow, Mama dulu Mama pernah ngomong begini. Saat kamu menikah nggak usah lah cari suami sesama musisi gitu. Dia pernah bilang begitu. Tapi pas waktu kapan hari itu pernah yang pas teleponan gitu. Terus si Mama ngomong kayak begini. Aduh ya bener-bener ya. Kalau misalnya seorang anak laki-laki begitu berbakti sama orang tuanya, begitu cinta dan hormat sama ibunya, pekerja keras, soleh, hatinya baik, itu kayaknya memang calon mantu idaman ya. Oke, apa kenangan masa lalu mana lagi yang mau dibawa ke sini? Mungkin. Nah, but pasti sedih lah kalau ada suatu perubahan terjadi dalam kehidupan kalian, itu pasti menyedihkan sekali kan, Dena. Ya. Oke, perasaan kan that's life. yang dominan apa? Sedih atau marah? Sedih. Dan marah. Kecewa? Enggak. Hah? Sedih. Sedih aja. Kalau Isan, perasaan apa? Sedih, kecewa, marah, atau gembira? Sedih. Sedih juga. Cara supaya nggak sedih diapain? Kamu terima saja kesedihan atau kamu ingin sedihnya hilang? Pengennya sih clear semuanya, pengennya semuanya hilang. Tapi ya balik lagi, seperti tadi yang mungkin dia sampaikan, dia pengen lebih wise mungkin. I try to. Kamu mencoba. I try to, tapi ya buat saya ini perjalanan hidup lah. Perjalanan itu. Kalau Denada supaya nggak sedih lagi, gimana? Apa yang kamu inginkan itu kembali? Ada sesuatu yang kamu inginkan itu kembali? Ya maksudnya begitu deh. Hah? Gak bisa jawab. Tapi tahu jawabannya. Tahu. Mau dikasih tahu ke orangnya. Dia tahu kok. Emang kamu tahu? Tahu Oh, kamu bisa balikin nggak? apa tuh? Itu yang dia minta balikin. Apa yang tadi balikin? Katanya tahu. Enggak, dia nggak minta balikin apa-apa kok. Enggak. Dia nggak minta balikin apa-apa. Tapi kamu tahu apa yang membuat dia nggak sedih lagi? Saat ini belum tahu caranya. Oh, saat ini belum tahu caranya. Oke, next coba. Rumpi tayangan. Oh, hari ini adalah hempasan masa lalu. Coba kita lihat yang berikut ini. Aku tergoda dengan wanita lain, apa yang akan kamu lakukan?
Kalau memang suatu hari nanti ternyata kamu bisa mencintai orang lain lagi selain aku, berarti memang kamu sudah tidak cinta lagi sama aku. Dan maka untuk itu ya aku lebih baik memilih untuk yang kamu bahagia aja. Jika nanti kita sudah bersama juga, seperti tadi, kalau misalkan aku terlalu sibuk sampai aku tidak pernah bisa ketemu sama kamu, pulang malam ataupun gak pulang-pulang, apa yang akan kamu lakukan? Kalau misalnya perginya karena memang untuk bekerja, untuk mencari nafkah, which is itu adalah, aku percaya itu adalah ibadah yang kamu lakukan juga untuk aku, untuk anak-anak, amin insya Allah. Aku sangat amat ikhlas, bahkan senang. Ada yang kurang nggak sebenarnya pertanyaan Anda waktu itu? Apa ya? Ada nggak yang seharusnya aku tanyain? Andai-andai. Nggak ada. Andai Ihsan melakukan sebuah kesalahan, ada sebuah kata-kata yang begitu menyakitkan dia keluarkan, apa yang akan kamu lakukan, Denada? Manusia itu kan tempatnya salah. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi banget. Mau dia, mau aku, mau siapapun. It's that simple. Nggak masalah. Nggak. Ihsan, seandainya ada sesuatu yang Denada minta kepada kamu dan kamu nggak bisa berikan itu kepada Denada, apa yang akan kamu lakukan? Jujur aja. Dan kalian menerima itu. Ya karena ketika kita jujur apapun itu, saya rasa akan jauh lebih ringan kan. Baik. Apa tuh? Ya. Kita masih akan bertanya lagi kepada dua pasangan ini. Kita dudukan lagi apa? Kenapa? Ya, aku boleh ngomong sedikit nggak? Boleh. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Ma, barik lana, wakina, amin. Aminnya gimana tangannya? Amin dulu, amin. Nah, pintar. Ada satu tayangan lagi yang mau kita hempaskan ke sini. Okay. Oh, hempaskan di sini. Coba kita lihat yang berikut. Kita doa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wakina. Amin. Aminnya gimana tangannya? Amin dulu, amin. Nah, pintar. Yang tinggi ya. Oke. Kalau ini mah kita doain aja deh ya. Mudah-mudahan yang terbaik 2017. Amin. Denada, nih kalau hubungan kalian sedang mengalami perubahan, apakah betul bahwa hal yang kayak gitu-gitu tuh juga berat sekali buat kamu? Pasti. Karena apapun itu kan di hidupku prioritasnya dia, Shakira. Dan salah satu hal yang paling menyedihkan adalah di saat aku harus melihat dan menghadapi kenyataan bahwa aku mungkin telah memberikan Shakira satu pengharapan yang akhirnya aku mungkin akhirnya dia jadi nggak bisa dapatkan gitu. Dia suka nanya-nanya? Iya, pasti itu sih, itu yang again that's life. Aku mungkin belajar juga. Kalau kamu, Nisa, melihat tadi itu hal yang apa? Kamu menggambarkan perasaanmu seperti apa ngelihat momen-momen itu? Gimana bilangnya? Aku sangat bahagia saat itu. Saat itu kamu sangat bahagia. Sekarang? Bahagia. Sekarang pun bahagia. Mencoba. Mencoba bahagia. Ada satu tadi yang Denada mau sampaikan. Apa?
Tadi kita bicara soal apa ya? Jujur, kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu harapkan, Iksan akan jujur. Aku bicara ini dari pengalaman, karena aku merasa aku pernah gagal. Aku bukan orang yang pintar, bukan orang yang berpengalaman banyak, tapi ini dari apa yang pernah aku jalani. Buat aku lebih senang dikasih istilahnya pil pahit, tapi jadi obat, daripada manis tapi akhirnya jadi akan nggak baik buat aku. Itu menurut aku, itu artinya aku rasa buat aku dan buat semua orang, artinya kejujuran. Dan for me is just be gentle, karena hanya itu satu-satunya yang kita bisa pegang dari seorang manusia. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Duet, apapun yang terjadi di antara mereka, mereka tetap profesional. Kita nikmatin aja suara mereka yang merdu banget gitu. Terlalu banyak dipikirin, yang penting Senin sampai Jumat ketemu saya lagi, Kak Rose di acara No Secret. Telah lama tak ku rasakan ku jatuh cinta seperti ini, mencintai dirimu sungguh membuat